Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu para jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan tausiah subuh kita. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi pagi ini kita akan bahas sedikit tentang iman. Jadi mungkin kita lah lama tahu ndak, iman itu adalah dasar dari agama. Kalau kita ibaratkan bangunan, iman itu adalah pondasinya bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan kita buat, maka harus semakin dalam pondasinya. Kalau bangunan kita buat tinggi-tinggi tapi pondasinya tidak kuat, pak, kira-kira bangunan itu akan roboh, runtuh. Di karena itu Rasulullah SAW periode di Mekah hanya membina keimanan para sahabat lebih kurang 12 tahun. Alun ada perintah syariat. Bila perintah syariat setelah Nabi hijrah ke Madinah. Perintah sholat 5 waktu mulai diterima sewaktu Nabi Isra dan Mi'raj, yaitu setahun sebelum hijrah. Jadi itu membuktikan bahwa iman itu sangat penting dulu. Kalau ibarat tanaman, iman itu adalah biju, benih. Dari benih itulah tumbuhnya tanaman. Setelah tumbuh nanti baru berbuah. Jadi karena itu iman itu harus kita mantapkan terlebih dahulu. Bahwa iman itu dasar dari agama. Tidak mungkin manusia itu menyembah Allah kalau manusia itu tidak percaya ke Tuhan. Tidak yakin, tidak percaya. Jadi kepercayaan tadi dulu. Sama jawab contohnya kini, ada orang yang meminjam pitih ke awak. Kalau awak tidak percaya ke orang itu, lama kita minjaman. Tidak mau, tidak. Di bagaimana bisa manusia bisa menyembah Allah kalau manusia itu sendiri tidak percaya bahwa Allah itu ada. Di antara rukun iman yang 6 itu, yang pertama adalah percaya kepada Allah. Percaya bahwa Tuhan itu ada, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang beriman itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama namanya iman tabi'. Atau iman tabi' itu iman yang hanya mengikuti kata-kata orang. Iyo ada Tuhan tu iyo. Apa argumennya Tuhan tu ada? Tidak tahu mbor. Yang jalai kece ustad di surau di musaji Tuhan tu ada. Yang jalai kata ulang Tuhan tu ada. Jadi kita mayoritas, kita Islam kita adalah Islam warisan, ya enggak? Islam yang kita terima dari kado orang tua kita.
kebanyakan Islam warisan itu banyak yang imannya hanya iman tabi'. Kebanyakan Islam warisan itu indak mempelajari, indak mendalami tentang iman itu sendiri. Lain halnya dengan orang yang dulunya non muslim masuk Islam. Masuk Islam itu betul-betul karena pencariannya sendiri, pencarian kepada kebenaran. Jadi coba tanya ambo ke kita bersama, apakah buktinya Tuhan itu ada? Kalau kita lai tahu, lai bisa menjawab bahwa Tuhan itu ada, apa buktinya? Maka itu kita lah masuk level yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Orang yang beriman dengan bukti, orang yang beriman dengan dalil atau dengan argumen. Dan iman orang yang seperti itu, imannya sudah kuat. Bukti Tuhan itu ada. Li nampak Tuhan tu. Kada lu ndak kok iya do Tuhan tu manyo ndak. Nampak. Buktinya Tuhan itu ada. Lah tapi apa yang salah Ada yang lain enggak? Adanya ciptaannya. Adanya alam. Jadi kalau kita cari lihat kini kok ado meja kok. Apa yang terlintas dalam pikiran kita pasti ada yang membuat. Jadi kalau menurut ulama ilmu kalam, dalil adanya Tuhan itu adalah barunya alam semesta. Ana dikatakan baru atau hadis lawan dari kadim. Bukan baru lawan usang. Baru artinya adalah didahului oleh tiada. Dulu ndak ada, sudah tuh ada. Awak dulu sebelum awak lahir, sebelum awak dikandung oleh ibu kita, lah ada awak. Alun. Dulu ndak ada, kini ada, itu disebut dengan baru. Di salah satu ciri dari barunya alam itu adalah alam itu selalu berubah. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Alam semesta kok selalu berubah. Dan setiap yang berubah itu pasti baru. Di alam itu baru, dulu ndak ada, sudah tu ada. Lain mungkinkah sesuatu yang dulu ndak ada kok sudah tu ada nyomado diri seorang? Mungkin. Atau ada secara kebetulan tiba-tiba ada aja. Lain bisa diterima di akal kita? Tidak. Jadi itulah dalil bahwa wujudnya Tuhan itu disebut dengan wajibul wujud. Kalau wujud alam semesta itu disebut dengan mumkinul wujud, wujud yang mungkin. Andai katakan wujud yang mungkin kok adonyo dengan tidaknya diterima di akal awak. Contoh kini kok ada pengantin baru, ya, pasangan pengantin baru kok mungkin tidak punya anak, mungkin punya anak atau mungkin tidak punya anak. Di adonyo anak dengan tidak adonyo anak bagi pengantin baru itu diterima di akal kita. Itu disebut dengan mumkinul wujud. Kalau kita cari ado alam, pasti ada yang menciptakan alam. Maka wujud sang pencipta itu disebut dengan wajibul wujud. Pasti ada, tidak mungkin tidak.
tidak dapat tidak pasti Tuhan itu ada. Yang ketiga adalah mustahil wujud. Apa yang disebut dengan mustahil wujud? Mustahil tidak diterima di akal adonya. Apa tuh contohnya? Adonya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak terima di akal. Atau adanya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi itu secara sederhana bahwa bukti atau argumen bahwa Tuhan itu ada. Kalau seandainya kita tidak dapat yang seperti itu, maka iman kita namanya iman tabiah, iman hanya ikut-ikutan. Ada Tuhan kecil orang, ada lo kecil awak. Enak, tapi nan kita sendiri tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, tingkatan iman yang paling tinggi yaitu orang yang percaya kepada Allah setelahnya menyaksikan Allah itu dengan mata hatinya. Itulah imannya para sufi. Itu yang disebut dengan musahadah qalbiyah, pandangan hati, pandangan batin. Baca roh itu tidak bisa kita menjalani. Nah, singkong dulu itu. Baca roh itu memandang Allah dengan hati itu hanya kalau lah tiba di sini tahu baca roh itu. Semuanya itu apabila kita bertanya ke orang bagas we manih gulo tu, bisa kita jawab. Bara segulo manih, bana manih tu. Bisa kita jalan? Tidak singgah tu, tidak. Jadi kalau orang yang belum pernah merasuan manihnya gulo, alun tidak bisa kita menerangkan bak manih gulo tu. Cobalah kita uji, siapa bisa ini bisa menerangkan manih gulo tu definisi. Ada yang bisa? Tidak. Coba je lah seorang lain. Tentu manih itu. Bantu tu lo lah. Aku lah tiba yang manih. Di itu disebut dengan musahadah qalbiyah tadi. Itu yang ingin dicapai oleh orang pengamal tasawuf. Disebut dengan pandangan hati. Itu tingkatan iman yang paling tinggi. Jadi kalau kita agak contoh iman yang tiga tadi, iman yang pertama iman tabiah itu seperti contohnya ada orang mengecean, contoh si A berada dalam rumahnya, kemudian kita tahu bahwa si A tadi ada di rumahnya karena disabui uang. Batanya orang kawan ada si A tadi di rumahnya lain. Bako lain ada orang menyabui tadi. Itu iman tabiat namanya. Yang kedua iman dengan bukti. Contohnya adalah si A tadi ada di rumah. Kita tahu karena mencari ada tanda-tandanya. Contoh itu, ada ondai nampak di luar, atau ada terompai nampak di luar. Itu buktinya ada dalam rumah. Yang ketiga, ada sia di rumah, ada buktinya. Ambo sendiri yang mencari tadi dengan mata kepala. Anak tiga itu nama lebih kuat itu. Tentu nan ketiga langsung nyu sendiri menyaksikan. Di iman yang tiga tadi bentuk tu lo. Yang pertama hanya sekedar mengikuti kata-kata orang. Yang kedua dengan adanya bukti. Bukti ada Tuhan kau ada alam. Kalau kita mencari dari kejauhan ada asok, apa yang ada dalam pikiran kita? Pasti ada api. Itu artinya ada dalil. Awak sendiri nak mencari ada api, tidak?
Tapi dengan adanya asok pasti ada api itu. Sebab tidak mungkin ada asok itu tanpa ada api sebagai sumber asok tadi. Nah, itu iman dengan bukti atau dengan dalil. Yang ketiga, itulah kita menyaksikan sendiri adanya Allah itu dengan mata batin kita, dengan disebut dengan musyahadah. Itulah yang paling tinggi disebut dengan ma'rifah. Nah, namanya ma'rifah itu akhir perjalanan bagi seorang sufi. Jadi untuk mencapai itu caranya, yang pertama mensucikan diri kita lahir dan batin. Yang kedua dengan memperbanyak amal ibadah. Kalau kita hadaki kepada Allah, insya Allah Allah akan beri kita yang disebut dengan ma'rifah tadi. Jadi iman itu setidaknya kita berada di yang nomor 2. Sebab kalau tidak seperti itu, kadang-kadang tiba juga keraguan-keraguan ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita. Kadang-kadang kita lama beragama tidak tiba keraguan. Ya ada Tuhan itu. Bertanya-tanya juga dalam hati awak. Ada Tuhan kata tidak. Jadi kita pastikan dengan akal kita, dengan pikiran kita bahwa Tuhan itu pasti ada. Kalau kita lah yakin Tuhan itu pasti ada, maka akan timbullah dalam hati kita itu akan nampak manifestasinya di dalam anggota tubuh kita. Itu disebut dengan Islam. Jadi sebenarnya antara iman dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Sama kita cari dengan energi listrik, enggak? Bola lampu kok bisa hidup, bisa menyala karena apa? Ada energi listrik. Bantu energi listrik itu. Pernah nampak ada awak? Bantu itu enggak? Enggak nampak gitu. Yang nampak adalah buktinya bahwa energi listrik tadi ada tuh menyala lampunya, ada cahaya, bisa kita hidupkan segala barang elektronik dengan energi listrik. Bantu itulah analogi atau perumpamaan antara iman dan Islam tadi itu. Iman tadi tidak nampak, sama aja dalam hati. Apa yang tampak adalah bekas dari keimanan tadi itu. Kalau orang berimannya yakin betul-betul Tuhan itu ada, maka otomatis anggota tubuhnya akan tunduk dan patuh kepada segala aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada manusia yang masih baik untuk beramal ibadah, itu masih kita pertanyakan keimanan. Mungkin imannya lah ada tapi masih lamah tadi. Alun mantap. Iman tabiat ya. Alun yakin. Jadi kalau betul-betul yakin Tuhan itu ada dalam hatinya, pastinya takwi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa nanti di akhirat segala perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin sekedar itu uraian tentang masalah keimanan bagi kita. Jadi 3 tingkatan keimanan tadi. Yang pertama iman tabiat, yang kedua iman dengan dalil, yang ketiga iman dengan penyaksian. Kalau tidak dapat di kita, mudah-mudahan kita kini berada di level yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada level yang ketiga, yaitu level musyahadah qalbiyah, menyaksikan Allah langsung dengan mata hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian
tausiah subuh singkat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuliah dalam kamu tanya.